Ini perlu saya sampaikan Pak, karena ada kegelisahan di antara kita ini. Kalau tahlilan dibilangnya, oh tahlilan syirik, salah, bid'ah, khurafat, kafir, syirik. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Waktu di Makkah Nabi melarang sahabat ziarah kubur. Kenapa dilarang? Khawatir sahabat dan kaum muslimin kembali lagi kepada masa-masa jahiliyah, datang-datang ke kuburan bukan mendoakan tapi malah meminta kepada penghuni kubur. Kalau zaman dulu, zaman dolok-dolok lagi, zaman atuk nek moyang gitu, masih belum masuk pemikiran Islam, dia lewat kuburan kita diajar apa? Tabik nak cucu numpang lewat. Emang dia pikir kita nak cucu jin ke apa? Datang, assalamualaikum mak. Zaman dulu, macam mana kalau maknya jawab apa? Anak mak, aku nih susah, utang aku banyak mak. Macam mana kalau dijawab dari bawah? Iya ke? Doakan yang ahli kubur. Maka pentingnya ngaji di situ. Orang zaman dulu kan sederhana ibu. Orang zaman dulu, zaman di kampung, sedekah kubur itu asli sedekah di atas kuburan. Bawa kopi. Nek menyan masih mending lah. Ini kopi. Saya tanya sama mbah, kok mbah bawa kopi ke kuburan? Mbahmu biasanya minum kopi pahit. Apakah Nabi pernah melakukan amalia itu? Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam di dalam Islam hukumnya sunnah. Udah salah kenceng lagi. Tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Di dalam salam ada 3 doa yang sangat indah. Doa yang pertama di dalam salam, saya doakan yang hadir pada siang ini diberikan keselamatan dari dunia dan akhirat, amin. Doa yang kedua di dalam salam, semoga Allah turunkan rahmat yang tiada henti untuk kita semuanya, amin. Doa yang ketiga saya doakan, mudah-mudahan hidupnya barokah, rezekinya barokah, ilmunya barokah, jabatannya barokah. Dan bagi yang tidak mau menjawab salam saya, khususnya ibu-ibu, pulang pengajian ini, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tuman nih, didoakan yang bagus-bagus malah nggak jawab itu. Monggo para dulur sedanten, saya doakan yang bagus-bagus, mudah-mudahan barokah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng suaranya paling takut suaminya kawin lagi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'd. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para allamah, para kiai, para sepuh dan bini sepuh ingkang kula muliaken, Kiai Haji Abdul Rahim, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Zikir SP5 Singkup. Tadi beliau sudah mohon izin karena ada kegiatan di pondok pesantren. Kepada yang saya hormati Kiai Haji Ali Suhadi,
pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, kepada yang saya hormati yang mewakili Wakil Bupati Bapak Kasubag Kesrah, Bapak Oka, mudah-mudahan rezekinya subur sebagaimana suburnya badannya beliau. Nambah juga istri mau mesam-mesam terus jenengan nih dulu. Yang saya hormati abang saya anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari fraksi Partai Golkar. Sebenarnya beliau tadi itu mau sambutan, Bu. Sebenarnya beliau mau sambutan, tapi dari tadi sudah izin, Pak Yayi mohon izin saya tidak bisa sambutan karena saya lagi ngitung uang mau nambah untuk panitia. Ini panitia nampaknya tekor hari ini, tapi aman-aman saja, insya Allah. Bang Gusmani sudah nyiapin amplopnya. Masalah isi saya nggak tanggung jawab. Yang saya hormati dan saya muliakan Camat Singkup Bapak Mas Hudi MSI, yang aku muliakan, ternyata beliau orang asli Malang, tapi alhamdulillah nasibnya tidak Malang. Nenek kulo asli Malang sama ibu. Kemudian kepada Ketua Pengajian Ta'aruf Ustadz Samhadi, kemudian Kapolsek atau yang mewakili dan Bapak Dan Ramil, kepada yang terhormat Kepala Desa Sukaraja, para sahabat-sahabat dan pengurus Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Singkup, kemudian pengurus ranting Nahdlatul Ulama, para sahabat-sahabat Banser, tetaplah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama dan Banser. Para panitia yang dirahmati Allah, perjalanan saya kemarin dari kota Pontianak aman, tapi setelah perjalanan dari Ketapang menuju Singkup, jalannya penuh dengan gelombang. Saya merasa perjalanan itu seperti terbang dari Jakarta menuju India. Goyangnya kuc-kuc hotahe. Tapi insya Allah tahun berikutnya perjalanan dari Ketapang ke Singkup tidak lagi ditempuh dengan 5 jam. Seharusnya cukup dengan 2 jam, Bang Dewan. Saya sampaikan kata Nabi, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Seorang hamba itu pasti akan ditolong oleh Allah. Anda akan ditolong oleh Allah selagi Anda mau menolong saudaranya yang lain. Tolonglah Pak Dewan. Kalau Anda menolong orang Singkup, jangankan cuma 3 periode, presiden pun Anda kami pilih. Saya tidak sedang bermain-main ini, tapi ingat pulang dari sini sisipkan sedikit amplop untuk saya. Lah kula kali panjenengan sedanten. Ini mohon maaf, pakai bahasa apa Ibu? Wong gatil. Kalau saya pakai Jawa nanti yang Sunda ada Sunda. Sundana di mana? Ya coba ting. Sundana di mana? Bogor. Bogornya di mana coba cing? Coba yang Sunda acung tangan atau tidak? Ele ning seueur ya mah. Nah, orang Jawa Barat jadi terdampar di sini Pak Camat. Sampai insya Allah Bapak Abdi mah tahun 87 ngaosna di Jawa Barat di Bogor. Abdi ngaosnya di Bogor di daerah Leuwiliang. Aya Leuwiliang tuh. Ya tau ngaku-ngaku orang Leuwiliang atuh ah. Mentang-mentang saya mah ganteng ngaku orang Leuwiliang juga. Elo ya mah. Atau saya ngerasa hari ini saya tidak datang kepada orang lain, tapi saya ngerasa datang kepada saudara saya sendiri. Kita memang tidak lahir dari ibu yang sama. Kita tidak dibesarkan dari tangan ayah yang sama. Kita lahir berlainan ayah dan ibu. Dan boleh jadi nasab kita tidak sama. Tapi ingat Bang Oka, kita dipersaudarakan oleh Allah karena kita saudara seiman dan seakidah.
maka persoalan saudara adalah persoalan saya. Senangnya saudara adalah kebahagiaan saya. Maka apa yang terjadi di Singkup, saya jauh dari kota Pontianak, dipertemukan oleh Allah siang hari ini di Singkup. Ada sebuah wasilah, ada sebuah sebab di mana ibu-ibu dan seluruh warga masyarakat mengadakan pertemuan yang luar biasa. Dan pertemuan ini insya Allah bukan hanya pertemuan di dunia dan di desa ini, tapi kelak kita akan bersama-sama di surganya Allah Azza wa Jalla wa Ala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Saya senang dan berbahagia karena kita dipersatukan oleh iman yang sama, oleh akidah yang sama. Kita sebagai sama-sama bangsa Indonesia, dan kita diciptakan dari datuk nenek moyang sama. Walaupun kita berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda kebudayaan, tapi sesungguhnya itulah nikmat besar dari Allah. Allah ingin menunjukkan keagungannya kepada kita, betapa Allah dengan maha perkasanya menciptakan kita berbeda-beda, tetapi hakikatnya kita adalah satu, karena kita adalah sama-sama sebagai hamba Allah Azza wa Jalla wa Ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa Pak Camat, luar biasa Pak Kasubag, Bang anggota dewan, para kiai, para romo, para kepala desa, ibu, saya kalau ceramah di depan ibu-ibu, Bang Dewan suka takut. Ya. Karena perempuan itu adalah makhluk paling membingungkan di muka bumi. Coba, uang suami uang, uang istri uang, uang istri uang, uang suami uang istri uang, terus suami pegang apa dong? Coba. Yang paling membingungkan lagi Bang Dewan, kalau waktu pasang gas, takut pasang gas, alasannya takut meledak. Yang disuruh siapa? Tuh, gasnya takut meledak, tapi yang disuruh, coba Cing kalau meledak. Mestinya kalau ibu sayang suami, besok khawatir gasnya meledak, yang disuruh suami tetang. Itu baru klop. Saya sangat berbahagia melalui Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Kemudian Haji siapa kemarin? Haji Pian. Mana Haji Pian? Haji Pian ada? Haji Pian? Haji Pian, beliau itu pakai mobil baru, dan insya Allah habis itu dititipin untuk saya, Bu. Kita bertemu hari ini, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, kata Nabi. Kita bertemu di majlis yang mulia ini, ketemu kemudian salaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa di antara kita. Sebelum kita berpisah dari majlis ini, dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kita dimaafkan oleh Allah, kesalahan kita diampunkan oleh Allah, tersebab kita hadir dalam ilmu dan kebaikan. Maka saya sangat senang program-program ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah sebulan sekali, ada sebulan sekali, ada seminggu sekali, mungkin juga ada yang setahun sekali. Ingat bahwa tujuan kita hadir di sebuah tempat, tujuan kita hadir di sebuah majlis adalah lil talabil ilm, untuk menuntut ilmu Allah. Janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun saja yang melangkahkan kakinya keluar dari rumah, tujuannya adalah mencari kebaikan dengan ilmu Allah, maka yakinlah setiap langkah kakinya adalah merupakan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibu melangkah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Setiap langkah kaki ibu jadi kebaikan. Kaki kanan diangkat, Allah gugurkan dosanya satu persatu.
Kaki kirinya diangkat, Allah naikkan derajatnya ibu satu persatu. Maka tidak akan ada yang sia-sia hadir di tempat ini. Tadi panitia acara melalui Ustadz Gondrong, saya nggak tahu namanya ini, Ustadz Taufik. Wah, ini kok kayak penyanyi siapa gitu ya? Asep Irama. Masya Allah Ustadz, beliau masih muda, sudah 11 tahun di sini, sudah 11 tahun. Beliau guru kita juga, Ustadz Fauzan, sudah berapa tahun jenengan? 1 tahun, baru 1 tahun. Mudah-mudahan perjuangan para kiai, para ustadz, para guru di tempat ini menjadi salah satu sebab atau asbab bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kepada Allah bahwa setiap rupiah yang ibu keluarkan hari ini, setiap 1 rupiah demi rupiah yang ibu kumpulkan untuk meringankan beban anak-anak yatim, walaupun bulan ini sudah masuk bulan Safar, sudah meninggalkan bulan Muharram, tapi itu bukan persoalan. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngeluarin rupiah demi rupiah untuk anak yatim. Ana wa kafilul yatimi, aku, kata Nabi, dengan yang menyantuni anak yatim. Menyantuni berarti meringankan beban hidupnya, karena tidak semuanya manusia itu lahir dalam keadaan beruntung. Tidak semuanya anak itu lahir dalam keadaan sempurna orang tuanya. Tidak semuanya orang yang lahir diberikan karunia yang lebih sebagaimana yang lain. Maka kata Nabi, siapapun orangnya yang menanggung kehidupan anak yatim, yang meringankan beban mereka, fil jannati hakada. Kata Nabi, aku dengan dengan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Wa asarah bis sababi wal wusta. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'. Dan kemudian Rasulullah sedikit merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Menunjukkan apa? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim? Para mu'arrikh berbeda pendapat. Rasulullah itu ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, ketika Rasulullah masih berada dalam usia kandungan antara 4 dan sampai 6 bulan. Setelah usia kelahiran Nabi pada usia yang ke-6 tahun, beliau ditinggalkan oleh ibunya yang bernama Aminah bintu Wahab. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, dan ketika usia 6 tahun berada dalam keadaan piatu karena ditinggalkan oleh ibunya. Oleh karena itu Nabi adalah Nabi yang sangat mencintai dan menyenangi anak yatim. Maka siapapun yang mencintai, menyayangi dan mengayomi anak yatim, maka kelak dia bersama Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah bahwa siapapun yang ibu berikan, apapun yang ibu sumbangkan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan itu semuanya. Bukankah nikmat Allah itu sangat besar? Bukankah rezeki Allah itu sangat luas? Apa yang kurang di tempat ini? Tempat ini walaupun jauh dari kota, tempat ini walaupun jauh dari pusat kota, tetapi Allah memberikan rezeki yang tiada terkira. Sawit tumbuh di mana-mana. Tuan-tuan, harga sawit di sini berapa? Harga sawit berapa? 12.000, 1.800. Kok murah? Di kampung saya kelapa sawit 3.800. Bener, di kampung saya kelapa sawit 3.800. Kelapanya 3.000, sawitnya 800. Apa yang kurang? Enggak ada yang kurang. Allah mencukupkan anugerah untuk bapak dan ibu. Ibu sehat, rezeki cukup, anak baik-baik saja. Tinggal bagaimana sekarang kita mensyukur nikmat.
Bagian dari cara mensyukuri nikmat yang Allah titipkan untuk bapak dan ibu melalui pohon sawit adalah dengan cara berbagi kepada sesama. Apakah gara-gara sedekah kita ini menjadi miskin? Apakah gara-gara sedekah pengusaha jadi bangkrut? Apakah anggota dewan itu habis uangnya gara-gara sedekah? Kan tidak, Bang. Maka keluarkan sekarang. Islam itu mengajarkan bagaimana indahnya berbagi. Tidak akan miskin kita gara-gara menyumbang pengajian. Tidak akan rugi kita gara-gara membagi itu untuk anak dan fakir miskin. Tidak mungkin Allah menjadikan rezeki kita itu berkurang hanya karena kita menyantuni anak yatim. Semuanya sudah Allah jamin. Tinggal sekarang bagaimana hati kita. Apakah hati kita tergerak untuk berbagi bagi sesama? Belajarlah kepada peri kehidupan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu merasa gelisah ketika di dalam saku beliau itu masih ada uang walaupun hanya sekedar 2 dirham. 2 dirham itu tidak banyak, Bu. 1 dirham ukurannya paling 4.000. Kalau 2 dirham cuma 8.000. Suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah berdiri dan keluar. Sahabat merasa kaget dan bingung karena tidak biasanya melihat Rasulullah selepas sholat berdiri kemudian keluar. Tidak lama setelah itu kemudian Rasulullah kembali lagi memimpin jamaah. Selepas sholat, sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah kami bertanya kepadamu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Iya, boleh. Kenapa?" "Ada sesuatu yang ganjil hari ini ya Rasulullah. Biasanya kalau Rasulullah habis sholat masih bersama kami. Tapi barusan tiba-tiba Rasulullah keluar dari sholat. Selepas sholat kemudian Rasulullah keluar. Sehabis itu kemudian Rasulullah kembali lagi ke sini." Jawaban Nabi apa? "Tadi sebelum saya sholat ke tempat ini, ke masjid ini, saya sempat berbagi dengan jamaah. Tapi saya tidak tahu kalau ternyata di saku bajuku masih ada uang 2 dirham. Maka segera aku terbangun, kemudian baru aku sadar ternyata uangku masih ada 2 dirham. Dan aku keluar, aku bagi lagi kepada orang." Apa yang mau kita ambil dari hikmah ini? Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun uang yang ada di sakunya itu tinggal sedikit, Rasulullah masih berbagi. Karena bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagi kepada sesama adalah keniscayaan. Apalagi Allah berikan kita rezeki yang berlebih. Di samping saya ada Mas Yoyon. Mas Yoyon ini saya dengar ini bos minyak ini. Minyak, Bang. Bos minyak kan? Berapa penghasilan, Bang? Enggak dia tuh Am. Saya taunya Am saja di sini. Am itu artinya apa, Bu? Hah? Saya cuma tahu bujokam. Apa artinya itu? Sebab kalau orang Sunda pasti ketawa kalau sedang menyebut kata bujur. Udah itu urusan orang Sunda ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di siang hari ini kita banyak dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan. Ini acara Muharram. Muharram itu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya kenabian kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muharram itu adalah bulan yang dihormati dan dimuliakan. Nabi Adam Allah turunkan ke bumi bulan Muharram. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari topan dan banjir besar pada bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah selamatkan dari kobaran api Namrud bulan Muharram. Kemudian Nabi kita Nabi Allah Musa Allah selamatkan pada bulan Muharram dari kejaran Fir'aun. Nabi Allah Yunus Allah selamatkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Allah Isa selamat dari kejaran Yahudi bulan Muharram. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah selamatkan pada bulan, Allah hijrahkan beliau pada bulan Muharram. Pertanyaannya, kenapa kemudian Muharram di Indonesia berubah jadi Suro? Orang Jawa bilangnya Suro, Sunda naonnya? Bulan? Sama, bulan Sura. Orang Madura, ada Madura Pak? Madura ada? Madura itu Sorah. Suro pindah ke Jawa Timur, seberangnya Surabaya, ketemu wong Madura, jadi Sorah. Kenapa terambil dari kata Asyura? Asyura berarti hari ke-10 di bulan Muharram. Datang para sunan masuk ke Indonesia abad ke-15 dan 16, memperkenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia yang baru selesai, baru pindah dari keyakinan Hinduisme dan Buddhisme, baru keluar dari pengaruh animisme dan dinamisme. Para kanjeng sunan berusaha agar Islam itu bisa tersampaikan dengan baik, dengan tidak harus meninggalkan budaya-budaya yang sekiranya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Maka masyarakat Jawa pada bulan Muharram biasa melaksanakan tirakatan yang disebut dengan Asyura, diambil ujungnya jadi bulan Suro. Apakah itu bertentangan dengan nilai keislaman? Enggak juga. Tidak ada yang dilanggar. Itu bukan bagian dari orang bilang ini merusak akidah. Apanya? Maka patut bagi kita umat Islam di Indonesia bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai muslim yang lahir besar di negara Indonesia. Ada berbagai macam budaya-budaya dan latar belakang yang berbeda, tapi tidak menyebabkan kita ini saling bermusuhan di antara sesama. Maka ibu-ibu, saya doakan ibu-ibu jadi orang kaya semuanya. Nah, kalau dia nyebut kaya, amin semua. Pulang pengajian hutangnya lunas semuanya. Kelihatan ibu-ibu banyak utang. Kreditan belum selesai. Ini yang nunggu-nunggu ini ibu-ibu ketua majelis nampaknya ini. Yang ngerasa kreditan kerudung jilbab belum selesai, lunasi. Kita ini mesti bersyukur kepada Allah, Pak. Kita ini mesti bersyukur kepada Allah, para ibu. Kita ini dijadikan muslim Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda istiadat. Kita dipersatukan dalam satu majelis, tidak ada persoalan. Pak Pak Oka dari Jawa Timur, Pak Camat dari Malang, Pak Gusmani dari Singkup, asli Singkup beliau, asli Singkup. Waduh, berat ini. Bukan masalah jalan lagi, Bang. Enggak, Bang. Enggak berani saya, Bang. Enggak berani ini. Di sebelahnya ada abah kita dari Jawa Barat. Saya tadi cerita sama beliau, ternyata beliau umurnya sudah 98 tahun. Sudah 98 tahun, sehat walafiat. Ternyata saya cerita-cerita pakai bahasa Sunda sama beliau. Apa resepnya beliau? Resepnya beliau adalah ikhlas kepada Allah. Luar biasa seusia beliau 98 tahun, masih duduk di majelis berpanas-panasan di sini. Kalau ibu-ibu panas, saya juga panas. Maka mohon maaf, izinkan saya minum biar nggak panas. Ini ceritanya pakai apa nih, Bang? Sedotan ada ya. Oh, pakai sedotan. Di Singkup ada sedotan juga. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah indahnya kita dipertemukan oleh Allah. Saya jarang ketemu ibu, malah nggak pernah. Tetapi kita sering bertemu dalam doa.
Ibu berdoa kepada Allah sabis salat, Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni saudara kami muslim laki-laki dan perempuan dimanapun saja. Saya tidak kenal ibu, ibu tidak kenal saya. Dan saya balas di tempat yang lain, Allahumma arham li jami'il mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berikanlah kasih sayang bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Saudara tidak kenal saya tidak kenal saudara, tapi kita dipertemukan oleh Allah dalam doa yang sama kepada Allah. Maka ketika Allah mentakdirkan pertemuan kita hari ini, jangan dianggap pertemuan ini karena sebab-sebab yang sederhana. Nabi Muhammad SAW sampun ngendikan, Pak. Gusti Rasulullah sampun dawuh. Yang bahasa Madura, Gusti Allah lastari adebu, Gusti Rasulullah lastari adebu. Biar adil ya. Yang Jawa Barat tah dangukeun. Orang Jawa Barat, mana orang Jawa Barat dangukeun ieu nya. Ta Gusti Allah tetos maringan urang ka urang sadayana naon takdir anu sae. Kumarge eta tah mangga urang sadayana menjaga kebaikan dina jalan Allah. Nah, yang Jawa monggo para dulur sekedanten, para dulur sedanten. Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan, qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi khamsina sanah. Ada yang Melayu enggak? Ada yang Melayu? Melayu. Oh, Melayu ya? Dengar lo. Kita ni semua ni datang ke hari ini nih. Faham tak bahasa saya? Saya mulai bahasa Upin Ipin ya. Bang Dewan saya ni tiap hari bulan tu, ujung bulan saya biasa ceramah kat Malaysia. Orang Malay tu bingung nengok saya. Orang Malay kira saya orang Kuala Lumpur. Oi, tuan guru orang Kuala Lumpur kah? Nak dijawab saya orang Kuala Lumpur, saya orang Indonesia? Tak dijawab Kuala Lumpur, memang kampung saya banyak lumpur. Sama jalan Singkop, sama pula. Maaf bang. Betulan sama je bang. Jalan 110 meter, masuk tol 2000. Kelirik. Datang gak, Kek? Malam bang. Apa nih Bang Andi? Tol Kiai. Sini ada tol 24 jam pula ya? 2000. Apa kata beliau? Boleh tak ngasih? Ya kalau tak ngasih tak lewat lah kita. Tak apalah. Siapa tahu kita ini diselamatkan oleh Allah hanya gara-gara uang 2000. Siapa tahu Bang Dewan kita ini diangkat derajatnya oleh Allah karena gara-gara menutupi anggaran panitia. Kan gak ada yang tahu Bang. Gak ada yang tahu. Apakah Allah bisa menyelamatkan sholat kita? Iya. Apakah Allah akan menyelamatkan karena sujud kita? Pasti. Apakah Allah akan menyelamatkan kita dari amalia dan ibadah-ibadah kita, sebab amal dan ibadah kita kepada Allah? Iya. Yang besar, iya. Yang kecil, iya. Ingat kata Nabi, takdir kalian manusia masing-masing sudah Allah tetapkan 50.000 tahun, jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, jaraknya 50.000 tahun, Allah sudah menciptakan takdir kita masing-masing. Maka pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang indah. Kita dipertemukan dalam kasih sayang Allah. Kalau bukan karena Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, tidak mungkin kita dipertemukan dan mau duduk bersama-sama mendengarkan kebaikan, berzikir, istighasah, bersalawat bersama ibu-ibu. Tidak mungkin kita mau duduk kalau bukan karena Allah menyayangi dan mencintai kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya kampung ini. Walaupun memang kondisi kita semuanya Pak
Seluruh dunia hari ini dalam keadaan panas, tapi mudah-mudahan panasnya kita di dalam tenda ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panas di sini apa di sawit, Pak? Panas di sini apa di sawit ya? Panas di sawit. Iya. Makanya Ibu, berapa menit lagi ceramah saya? Main belum-belum aja Ibu ini. Apa Ibu pikir saya udah makan apa? Ini panitia kasih tadi pagi siapin bubur saja ini. Baru setengah jam saya makan bubur. Ya Allah, udah lapar ini ya Allah. Mau minta sama panitia, malu saya ini ya Allah. Tapi tidak apa-apa Pak, kasih mentahnya saja. Nanti kami pulang makan sama Bang Andi di Ketapang, Bang Andi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada ibu-ibu, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Hai orang Singkup, orang desa Sukaraja, wahai orang-orang Kendawangan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian berpikir aku menciptakan kalian itu bermain-main, kata Allah? Apakah kalian berpikir Allah menciptakan kalian, menyiapkan rezeki kalian semuanya hanya karena bermain-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian tidak berpikir bahwa kalian nanti semuanya pasti kembali pulang menghadap kepada Allah? Bukan persoalan mati senang atau tidak, semuanya pasti mati. Tapi bekal apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah nanti di saat kematian kita? Yang muda mati, yang tua mati, yang umur 10 tahun mati, yang umur 50 tahun mati, yang lagi senyum-senyum mati, yang lagi kipas-kipas. Semuanya harus bertanggung jawab, kata Allah. Perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ucapan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Yuk kita hijrah. Karena bulan Muharram adalah momentum hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Yathrib. Pindahnya Nabi dari kota Makkah menuju Madinah bukan karena Nabi takut kepada orang musyrik, tapi karena atas perintah Allah agar Nabi serta sahabat dan kaum muslimin pindah dari Makkah. Karena ketika Nabi menyebarkan Islam, mensyiarkan Islam di Makkah, Nabi mendapat tantangan yang sangat luar biasa. 13 tahun Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan kaum muslimin selalu mendapatkan tekanan, berada dalam ancaman. Bahkan Nabi dan para sahabat selalu diancam oleh kaum-kaum musyrik. Maka turun perintah Allah setelah 13 tahun mendakwakan Islam di Makkah dengan pengikut yang sedikit. Pindahlah Nabi, hijrahlah Nabi ke Madinah. Maka kemudian ketika di Madinah yang awalnya bernama Yathrib, maka Islam menjadi berkembang luas. Kemudian Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sangat luar biasa di tengah masyarakat Madinah. Maka nikmat apalagi yang kurang dalam hidup kita? Allah turunkan rahmat yang paling besar adalah rahmat dan nikmat iman kepada Allah. Mau sebanyak apapun kekayaan yang kita punya, Bang Yoyon, kalau di dalamnya tidak ada iman, sia-sia. Mau sekaya apapun yang kita punya hari ini, jika di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah, percuma. Musibah besar itu bukan ketika kita bangkrut, jatuh miskin. Musibah besar bukan ketika kita tidak terpilih sebagai pemimpin. Musibah besar itu bukan ketika cita-cita kita itu gagal, bukan. Musibah besar dalam hidup kita
Ketika Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita sujud kepada Allah, sujud kita yang akan menentukan segalanya. Salat kita tidak lama, sujud kita tidak panjang kepada Allah, tapi justru itulah yang menjadi sebab Allah akan ridho terhadap kita. Maka ketika sujud adalah saat yang paling tepat untuk semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Alangkah banyaknya orang-orang yang merasa rugi ketika bisnisnya gagal dan tidak beruntung. Tapi apakah dia berpikir bahwa kerugian yang sesungguhnya ketika dia dalam kekayaan tapi kemudian lupa sujud kepada Allah? Nikmat yang paling besar adalah sujud kita kepada Allah. Maka setiap datang ibu-ibu di majelis taklim, kalau ada hal yang menyangkut masalah ibadah, masalah kebaikan amal di dalam Islam, jangan lupa nanya kepada para kiainya, nanya kepada ustadznya. Karena hari ini banyak sekali di luaran sana yang mau merusak persatuan umat hanya karena berbeda dalam hal tertentu yang menyangkut masalah furu'iyah. Kemudian timbul saling klaim, saling membid'ahkan dan mengkafirkan. Hati-hati itu. Hanya ada karena satu, yang satunya senang ziarah kubur dibilang syirik, ziarah kubur dibilang kafir. Dengerin, yang di luaran sana mungkin yang tidak tertarik dengan ceramah saya, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Urusan saya cuma sama panitia saja. Khawatir pulangnya nggak kasih tiket pesawat saya. Maka saya ceramahnya agak dibagus-bagusin sedikit ini. Ini harus bertanggung jawab panitia ini besok ini. Dengerin, ziarah kubur boleh, boleh. Contohnya Nabi pernah berziarah kubur. Apakah Nabi pernah haul? Nabi pernah berhaul walaupun tidak seperti kita. Saya kasih contoh. Halo ibu. Halo. Ibu-ibu kalau lewat kuburan ibu baca apa? Hah? Kalau zaman dulu lagi, zaman atuk nek moyang gitu, masih belum masuk pemikiran Islam, dia lewat kuburan kita diajar apa? Tabik nak cucu numpang lewat. Emang dia pikir kita nak cucu jin ke apa? Datanglah para kiai, para ustadz ke kampung ngajarin. Nanti kalau masuk kuburan ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera bagi kalian semuanya para penghuni kubur. Nabi pernah ziarah kubur. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Waktu di Makkah Nabi melarang sahabat ziarah kubur. Kenapa dilarang? Khawatir sahabat dan kaum muslimin kembali lagi kepada masa-masa jahiliyah, datang-datang ke kuburan bukan mendoakan tapi malah meminta kepada penghuni kubur. Datang, assalamualaikum mak. Zaman dulu acam mana kalau maknya jawab apa? Anak mak, aku nih susah, utang aku banyak mak. Macam mana kalau dijawab dari bawah? Iya ke? Doakan yang ahli kubur. Maka pentingnya ngaji di situ. Orang zaman dulu kan sederhana ibu. Orang zaman dulu, zaman di kampung, sedekah kubur itu asli sedekah di atas kuburan. Bawa kopi. Nek menyan masih mending lah. Ini kopi. Saya tanya sama mbah, kok mbah bawa kopi ke kuburan? Mbahmu biasanya minum kopi pahit. Lah zaman dulu kalau masih, ya Allah, setelah dipikir-pikir, apa enggak sebaiknya kopi itu dibagi ke ustadz? Tambah sedikit kopi sama rokok satu bungkus, kan klop. Lah zaman rian ngoten ta, Bu? Asli Jawa nih. Lah zaman dulu ya seperti itu.
Setelah datang dijelaskan oleh para ustadz, khususnya kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama, dijelasin Kanjeng Rasul itu ngajarin kita ziarah kubur. Ala fazuruha, setelah di Madinah aku memperbolehkan kalian ziarah kubur. Kenapa? Untuk mengingat kepada kematian kalian, kata Rasulullah. Ada amaliyah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang ada di kampung, mulai dari Jawa dibawa ke Pontianak. Setelah pindah ke sini biasanya ada acara haul memperingati wafatnya orang-orang terdekat dalam hidup kita. Apakah Nabi pernah melakukan amaliyah itu? Nabi punya sahabat sekaligus paman beliau yang menjadi panglima besar Islam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau wafat dalam peristiwa perang Uhud, dikuburkan di Uhud. Yang pernah haji, yang pernah umrah, mungkin pernah ziarah Uhud. Di bawah gunung Uhud itu, di pelatarannya ada kuburan sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan itu adalah pamannya Nabi. Setiap bulan Syawal Nabi datang ke situ. Setiap tahun, berarti peringatan setiap tahun disebut dengan haul. Hitungannya 1 tahun. Nabi berdoa di atas kuburan pamannya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Itu doa Nabi. Salam kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kalian semuanya, para penghuni Uhud, para penghuni kubur. Bima sabartum fa ni'ma uqbadar, sebagaimana kalian pernah bersabar terhadap musibah dan ujian hidup kalian, maka kalian dikembalikan dalam sebaik-baiknya tempat kembali, kata Rasulullah. Kalau kita berbeda biasa saja. Yang gak mau tahlilan ya monggo, nggak ada persoalan. Kalau tahlilan dibilangnya oh tahlilan syirik, orang baca la ilaha illallah jadi syirik. Yang gak mau tahlilan ya monggo, nggak ada persoalan. Banyak di antara kita hari ini bersih tegang gara-gara itu. Padahal bangsa ini baik-baik saja, umat Islam Indonesia baik-baik saja. Muncul kelompok-kelompok ini, saya nggak perlu sebutin nama. Muncul kelompok-kelompok yang mengatakan salah, bid'ah, khurafat, kafir, syirik. Lele, ojo nemen-nemen le. Apa kamu pikir ulama-ulama di Indonesia ini nggak paham hukum? Ini perlu saya sampaikan Pak, karena ada kegelisahan di antara kita ini. Jangan sampai hanya perbedaan masalah bab furu'iyah menyebabkan kita saling membenci dan bermusuhan. Begitu sulitnya Rasulullah Muhammad SAW mempersatukan umat Islam agar umat Islam tidak lagi bersitegang hanya karena perbedaan yang tidak prinsip. Dipersatukan oleh Rasulullah, karena bangsa-bangsa Arab terdahulu itu selalu cenderung lebih cinta kepada kelompok dan kabilahnya masing-masing. Dipersatukan dalam perbedaan yang ada. Maka hari ini mudah-mudahan pengajian ini menjadi nasihat untuk saya, nasihat untuk para jamaah sekalian, dan insya Allah ke depan masyarakat muslim yang ada di Singkup, desa Sukaraja dan sekitarnya, seluruh Ketapang, bahkan seluruh Indonesia, semuanya kita dipersatukan dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siang ini
adalah hal yang sangat istimewa bagi kita. Dan insya Allah pertemuan kita disaksikan oleh ribuan-ribuan malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kebaikan di antara kita. Tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita bersatu dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mari kita kuatkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan kita. Kita ini sangat mencintai negeri ini. Kita mencintai bangsa yang bernama Indonesia, yang bulan ini kita bersama-sama merayakan kemerdekaannya, di mana bangsa Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan. Dan itu bukan hadiah, bukan hadiah Belanda, bukan hadiah Londo, bukan hadiah Jepang. Tapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dituliskan, berkat rahmat Allah, bahwa bangsa ini merdeka berkat perjuangan para orang-orang syahid, para syuhada, para ulama, para kiai, para ustadz, para kaum muslimin, serta orang-orang yang berjuang untuk bangsa dari semua kalangan di bangsa ini. Maka kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jaga bangsa ini, rawat bangsa ini, jaga dari ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan kita berpecah belah. Sulit para ulama, sulit para kiai, sulit para syuhada dan para pejuang bangsa ini memerdekakan bangsa ini. Jangan rusak persatuan. Hanya segelintir manusia-manusia yang menginginkan merusak bangsa ini. Saya sudah sampaikan di mana-mana. Kebetulan saya juga pengurus Nahdlatul Ulama. Yang lain juga saya sampaikan. Walaupun Anda tidak satu organisasi dengan saya, tapi kita sebagai warga Indonesia, jaga dengan baik. Sebagai orang yang pandai berterima kasih, jangan lupa kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak mungkin orang itu mampu berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja dia tidak pandai berterima kasih. Terima kasih yang paling pas untuk kita sampaikan di hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan ini adalah berterima kasih kepada para syahid di jalan Allah. Mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah kepada para syuhada yang telah wafat memperjuangkan bangsa ini terbebas dari penjajahan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya Bu, saya bersyukur ibu-ibu datang ke pengajian, majelis taklim, ustadz-ustadznya jelas, guru-gurunya jelas. Sebab jangan sampai berguru kepada orang yang tidak jelas. Guru-guru sampean, guru-guru panjenengan sedanten itu insya Allah punya sanad. Sanad itu adalah keguruan, pertalian keguruan, sandaran keguruan. Ustadz Taufik ya? Ustadz Taufik dari mana? Lumajang. Ustadz Fauzan Bentungosono. Oh, Probolinggo. Punya guru, gurunya berguru sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelasin sedikit Bu, kenapa ibu butuh dan perlu berguru kepada guru yang punya sanad. Al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu adalah asas yang penting dalam ilmu agama. Kalau kita berguru kepada guru yang tidak punya sanad, niscaya dia akan berbicara agama sesuai dengan kehendak hatinya saja, sesuai dengan kehendak pikirannya, bukan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalamnya para ulama-ulama yang baik. Jadi kalau ibu berguru kepada orang jelas, insya Allah ilmunya jelas dan hasilnya jelas. Jangan sampai ada kejadian. Saya itu punya tetangga yang biasa jadi imam sholat subuh.
Kebetulan pada sholat subuh itu Ustadz ini tidak hadir. Ustadz yang tidak hadir ini saya tanya sama anaknya yang kebetulan juga sholat berjamaah. Anaknya ini kebetulan diberikan kelebihan sama Allah. Agak, kalau bahasa Melayu sumbang itu apa suaranya? Hah? Sengau? Sengong? Sengong ya? Orang Ketapang bilang apa? Sengau. Bahasa Jawa nopo iki? Bahasa Jawa nopo? Hah? Bindeng. Kok susah-susah Bu. Bindeng. Jadi saya tanya sama anaknya, namanya si Mat. Mat, bapaknya mana Mat? Sakit mau Nat? Hah? Sakit? Oh sakit. Iya. Sakit apa? Ini mana? Hah? Mana? Oh sakit kepala. Gimana sekarang Mat? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan meninggal maksudnya, mendingan. Oh mendingan. Saya pikir meninggal. Rupanya dia mau bilang sekarang sudah mendingan. Yang saya dengar meninggal. Itu kan berarti yang menyampaikan keliru, kurang pas, yang dengerin juga kurang pas. Orang sehat dibilangnya meninggal, padahal maksudnya mendingan. Nah ini kalau yang menyampaikan tak jelas, yang mendengarkan juga tak jelas. Sama dalam hal berilmu, sama dengan berguru, carilah ustadz yang jelas, carilah kiai dan guru yang memiliki sanad keguruan yang sangat jelas, yang insya Allah nanti nyambung kepada kanjeng Rasul Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah Pak, alangkah indahnya kita. Kita ini semuanya diciptakan oleh Allah, rezeki kita Allah yang menjamin. Kemudian dengan ikhlas hati kita berangkat dari rumah. Ini tadi sudah ya, toknya sudah di, oh kota amal sumbangannya sudah semuanya. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Yang sudah kasih sumbangan, insya Allah hartanya akan bertambah. Kita selalu meminta kepada Allah itu rezeki yang barokah. Rezeki barokah itu bukan hanya banyak, sedikit tapi menjadi manfaat. Ilmunya walaupun tidak banyak tapi diamalkan. Banyak tidak diamalkan sia-sia. Harta yang banyak tidak disedekahkan percuma. Ada orang hartanya berlimpah tapi malas bersedekah. Jumlahnya saja yang kelihatannya besar, tapi sesungguhnya di hadapan Allah nilainya kecil. Ada rezekinya sedikit, hartanya tidak banyak, tapi dia senang berbagi di jalan Allah, insya Allah manfaat. Maka ibu-ibu sekalian, setiap ibu-ibu selesai sholat yang masih punya anak kecil, sering-seringlah doakan anaknya, pegang kepalanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan doa ini adalah doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan sepupu beliau sekaligus murid beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi ibu-ibu ikuti bacaan saya ya. Ini untuk anak bukan untuk bapaknya. Kalau untuk bapaknya bacakan ayat kursi 41. Biar apa Pak Ustadz? Biar jinnya keluar. Ini udah mulai semakin panas nampaknya kita ini. Ikuti bacaan saya. Untuk anaknya pegang kepalanya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, jadikan anak saya ini orang yang faqih, alim, pintar di bidang agama dan dalam takwil. Insya Allah, Allah bukakan pintu hati anak ibu, Allah mudahkan dia belajar.
Nah, kalau untuk bapaknya Ustadz, bacakan ayat kursi 41 kali. Kalau tidak mempan, fotokan suaminya 3 kali 4, tempel di surat Yasin, simpan di masjid. Nah, guyon aja ibu, serius bener sih ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih lanjut atau sudah panas? Perasaan sudah panas saya di sini nih, Bu. Ibu, kalau ibu dalam kesusahan ekonomi, ada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ini diijazahkan secara umum oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Baca ayat Alam Nasrah waktu ibu sholat. Hafal Alam Nasrah? Baik. Jangan kejadian seperti tetangga saya di Siantan. Kejadian beberapa puluh tahun yang lalu di Siantan itu ada seorang ulama namanya Ke Subki Zayyadi. Ke Subki Zayyadi ini punya tetangga non muslim Cina. Ada apa nih Pak? Ah iya, oh iya. Punya tetangga Cina. Tetangga yang tadi ini minta doa sama Ke Subki Zayyadi. Kejadian ini Pak, sekitar tahun 80-an. Ke Subki Zayyadi ini ulama. Tetangganya itu namanya Pak Apeng. Pagi-pagi Pak Apeng ini datang ke rumahnya Ke Subki. Sama pagi Pak Haji. Pagi Peng, kenapa Peng? Aku minta doa sama Pak Haji ya. Kata Ke Subki, Peng, ngapain minta doa ke sini? Tuhan kita kan beda. Kata siapa Peng? Oh itulah, maka saya datang sini. Tuhan saya sudah minta tak kasih ho. Jadi siapa tahu Tuhannya Pak Haji ngasih sama saya ho. Nggak bisa Peng, doanya umat Islam dengan orang Konghucu beda. Halah, saya sudah capek minta sama ngai punya Tuhan ho. Jadi macam mana Peng? Terserah Pak Haji lah ngasih doa apalah, nanti saya baca biar saya cepat kaya. Ke Subki Zayyadi sambil senyum ngomong, Peng, kalau kamu percaya bacalah Fatihah. Fatihah. Baca berapa kali? 1000 kali. Fikirannya saya Peng, Fatihah itu mudah. Sementara Ke Subki Zayyadi tidak menjelaskan Fatihah itu seperti apa. Tiba-tiba siapa yang pulang? Singkat cerita, setelah 2 tahun siapa yang datang kaya Pak. Ngomong sama Ke Subki, selamat siang Pak Haji, Pak Kiai, selamat siang. Kamu siapa ya? Apeng. Apeng yang mana? Pak Kiai lupa. 2 tahun lalu aku datang sini minta doa sama Pak Kiai. Terus Pak Kiai kasih doa Fatihah. Terus saya baca. Dibaca. Berapa kali? 1000 kali. Gara-gara aku baca Fatihah 1 hari 1000 kali, aku jadi pengusaha hebat dan kaya. Pak Kiai nanya, Fatihahnya gimana kamu baca Peng? Fatihah. Sukih Bu, kaya luar biasa. Mau coba? Mas Yoyon mau coba? Pertanyaannya, kok bisa? Ternyata dia yakin kepada Fatihah. Karena kata Apeng, ini yang ngasih Pak Kiai, orang baik, orang soleh. Tentu ini diambil dari kata yang baik. Nah kita ini sampai hari ini ternyata masih banyak yang belum yakin. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, kalau kamu dalam kesulitan ketika salat, bacalah surah Alam Nasrah.
Selesai sholat nanti baca 3 kali sambil memegang dadamu, alam nasrah laka sadrak, sampai selesai. Insya Allah urusanmu akan dimudahkan oleh Allah, urusanmu digampangkan oleh Allah, barokahnya alam nasrah laka sadrak sampai selesai. Jangan hanya alam nasrah nanti nggak kaya datang sama saya, oh ini Kiai Zain ini bohong, masa saya baca alam nasrah 2000 kali nggak kaya-kaya. Sekali ditanya, macam mana alam nasrohnya? Alam nasroh tok. Orang tua kita zaman dahulu bacaannya tidak semerdu bacaan Ustadz zaman sakniki. Wong baca Fatihah saja masih terbelit-belit karena kondisi berbahasa Jawa. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Diijabah. Bacanya bengkok, hatinya lurus. Zaman sekarang saya ini kalau sholat tarawih Pak Yai sering diprotes gara-gara lama. Sekali-sekali undanglah saya sholat tarawih di Singkup. Insya Allah jamaahnya tinggal 2. Saya kalau imam, ibu-ibu sudah tahu. Ini malam 27, 28, 29 imamnya siapa? Pak Yai Zain. Lama. Apa lama? Oh, dari takbir jak tahu, medam dia tuh. Orang Melayu kata medam. Asal saya takbir, Bang Dewan, Allahu Akbar. Ibu-ibu di belakang balik. Pula Ustadz Zain, bengkak kita punya kaki nanti. Yang laku di Singkup Ustadz Taufik, kecepatannya 360 km per jam. Tikungan tak tikungan sikat. Mulai takbir Allahu Akbar, cocok nih. Siapa ini? Ustadz Taufik, Ustadz Gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rukuk sujud bergulung-gulung jadi satu. Asal saya yang jadi imam, yakin tidak ada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali tengok tinggal 2. Saya tanya dengan jamaah, mana jamaah kita Pak? Itulah Pak Kiai, dia kata solat ikut Pak Kiai ini lama masuk surganya. Lama katanya kan. Makanya mulai besok Ustadz Taufik tinggal kira-kira ini siapa jamaah saya, tinggal colek Pak Ustadz, kalau bisa solat kita biar lebih cepat, jadi kulhu dibagi 3. Kalau Ustadz Zain jangan diundang. Kalau Ustadz Fauzan bolehlah sekali-sekali gitu kan. Karena agak lama juga beliau tuh. Itulah solat yang ada di kampung saya, dan insya Allah di Singkup pun sama. Tapi itulah para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Karena ini udara sudah semakin panas, tapi mudah-mudahan walaupun kondisi semakin panas,
hati kita didinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling terakhir, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling pantas dekat denganku kelak di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang banyak membaca salawat. Ibu mau baca Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Kenapa pakai Sayyidina? Karena sebagai bentuk tasliman wa ta'ziman wa takriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur baca salawat, sedang bepergian bacalah salawat. Insya Allah hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, rumah tangganya akan bahagia, bahagia dunia dan akhirat. Allah jadikan anak-anaknya sebagai anak yang salih dan salihah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al maulaya salli wa sallim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dari tadi ini Bang Dewan saya pegang mic seperti ini? Karena ada cincin baru. Iya, serius. Saya dibelikan sama Bang Andi. Bang Andi ini orang baik. Besok beli lagi enggak, Bang? Nih, siapa tahu yang kanan kan masih kosong nih Bang Dewan. Bang, yang kanan masih kosong. Jadi Abang punya kesempatan untuk belikan yang baru juga. Saya doakan Abang istrinya 4. Para yai, para tuan guru, para teman-teman dan sahabat-sahabat, terkhusus untuk panitia, paling terakhir saya sampaikan khabar terindah dari Rasulullah, dan beliau menyampaikan ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang yang ingat kepada Allah karena sebabmu, ada satu orang yang ingat kepada Allah karena sebabmu, kalau ada satu orang beriman kepada Allah dan ingat kepada Allah karena sebabmu, maka Allah siapkan pahala terbaik dibandingkan bersedekah unta merah yang paling mahal. Panitia yang sudah bersusah payah, yang sudah menggagas acara dengan luar biasa ini, mampu menghadirkan ibu-ibu yang banyak kesibukan luar biasa ini, insya Allah pahalanya tidak akan sia-sia. Dan ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang mau mengikuti ceramah dan dakwah saya walaupun kita jarang ketemu, silakan buka, karena saya juga ada channel dakwah. Yang punya Facebook buka, namanya Zen Muhsin Official. Ada 133.000 pengikut di situ, di Facebook, kemudian di YouTube, di TikTok, apa lagi Han? Semuanya ada. Tapi kalau TikToknya saya bukan macam TikTok ibu-ibu. TikTok ibu-ibu nyampe pengajian yang keluar HP. Halo guys, sudah nyampe pengajian guys? Nggak apa-apa, yang penting berbagi kebaikan. Insya Allah pertemuan ini akan menjadi saksi kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Bapak Camat, kemudian yang mewakili Wakil Bupati, Bang Oka, para yai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren dan lembaga. Dan mohon izinkan saya memimpin pembacaan doa dengan tujuan dan harapan semoga Allah merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan dengan angin yang datang ini
menandakan kebaikan bagi kita semuanya, dan hati kita semakin disejukkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur, la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli as-sinkub hadha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina. Allahumma taqabbal taubatana wastajib du'ana ya rabbal alamin. Ilahana dhunubana ilayka sa'ida wa rahmatuka bina nazila ya rabbal arbah wa ya malikal muluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna imanan da'ima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubaraka wa tijaratan lan tabura wa dhanban maghfura ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur li ummati sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulik wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin dengan berakhirnya acara doa ini berarti berakhirlah acara pada siang hari ini. Akhirul wassalam.